Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi Anda semua ya. Bapak ucapkan semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selamat bergabung kembali ya di kelas Siskomdik pelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang mind map atau yang dikenal dengan peta minda. Untuk pembelajaran kali ini ya, ini adalah maksudnya untuk membantu Ananda dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sampai dengan detail terkecil ya. Oke, kita masuk ke materi kali ini ya. Silakan Ananda pahami dan pelajari. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Ananda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan bisa menerima pembelajaran kita kali ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, untuk pertama ya, apa sih itu peta minda ya? Peta minda itu adalah ya cara ya. Peta minda adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut ya. Dikembangkan dengan cara dipergen, kemudian kreatif, berpikir secara organisasi ya. Kemudian cara termudah untuk menetapkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Itu adalah fungsi dari peta minda. Ini contohnya ya. Jadi ada inputan, masukan semua ya. Ini masukan semua nah ya. Ini masuk, people masuk, ide masuk, constraint masuk, perspektif masuk ya. Nah, ini dia. Misalnya Anda membawa sebuah mobil training ya. Jadi peta minda itu apa? Cara mencatat yang kreatif, efektif, dan memetakan pikiran-pikiran kita secara menarik, mudah, dan berdaya guna. Jadi seperti ini nak, lagi bawa mobil ya. Nah, jadi ini masuk ya, apa yang diperlukan ada semua. Jadi dia masuk ke dalam pikiran kita ya. Lanjut. Apa kegunaan dari peta minda ya? Peta minda itu berguna memberikan pandangan menyeluruh pokok permasalahan atau areanya yang luas. Kemudian memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi di mana kita berada. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan terobosan kreatif baru. Kemudian yang kelima adalah menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan diingat ya. Jadi fungsi dari peta minda adalah sebagai berikut ya. Jadi menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dan dicerna. Lanjut. Ya, ini contohnya ya. Jadi ada 5 fungsi dari otak. Fungsi dasarnya yang pertama input ya, yang kedua adalah penyimpanan, yang ketiga adalah berpikir ya, kemudian yang keempat adalah body system, yang kelima adalah output ya nak. Ini dia ya. Jadi fungsinya ini ya. Kapan mapping berguna ya, atau peta minda itu bergunanya kapan? Jika ingin menemukan ide-ide kreatif inovatif ya, kemudian ingin mengingat informasi secara efektif dan efisien ya, dalam tekanan tidak, tetap saja Anda dapat mengingat informasi itu dengan baik. Contohnya apa? Saat Ananda luka ya, saat Ananda luka pasti mengingat rasa sakit itu ya. Jadi kalau misalnya luka lagi kembali, pasti kita ingat ya. Lalu ingin menetapkan sebuah tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Kemudian ketika Ananda sedang berpikir untuk mengubah karir dan memulai usaha bisnis baru. Ini tidak di dunia usaha saja, di pembelajaran juga. Jadi misalnya berpikir bagaimana cara mendapatkan ya, atau pengertian untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh semua guru, kita bisa buat dari peta minda. Kemudian jika Anda ingin mengadakan rapat yang efisien dan lancar ya, ini jadi mempermudah kalau Anda saat rapat. Apa saja yang diperlukan di list dulu ya. Kemudian kita masukkan lagi apa yang perlu dilakukan dari permasalahan yang ada. Ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ya, kapan mapping berguna? Ya, ini kapan berguna ya? Ketika Anda ingin membaca ya,
atau menguasai isi buku secara mudah ya. Menguasai isinya secara mudah dan cepat nih dia ya. Jadi kalau Anda baca buku ya, ingin menguasainya, nanti menggunakanlah Petaminda ini ya. Jadi tidak hanya baca setengah-setengah ya. Lanjut. Oke, ini caranya ya, cara pemetaannya. Yang pertama ada 6 pertanyaan: siapa, bagaimana, mengapa, kapan, apa, dan di mana ya. Jadi ini adalah cara pertanyaannya ya. Jadi ada 6, siapa dulu, lalu apa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan ya. Lanjut. Apa yang diperlukan untuk membuat Petaminda? Baik, untuk saat ini silahkan Ananda siapkan kertas kosong ya, kemudian pena dan pensil warna, kemudian imajinasi ya. Mulailah dari tengah kertas kosong ya. Kemudian buatlah cabang seperti gambar ini ya, Nak. Nih, buatlah gambar. Oke. Ya, seperti ini dibuat dulu. Oke, sudah? Baik, lalu ini sudah ya. Jadi dibuat topi. Oke, sudah. Lalu dibuat seperti ini. Iya. Ada cabang-cabangnya ya. Silakan dibuat. Oke, sudah. Lanjut. Nanti kalau terlalu cepat silakan Ananda mundur saja ya, dimundurkan aja videonya. Oke, sudah seperti ini. Baik. Nanti Ananda isi seperti ini ya, dilihat. 6 topi berpikir ya. Tadi tidak ada ya, saya back dulu. Ya, ini 6 topi berpikir. Ya, ini dia ya. Buatlah garis hubung-hubung melengkung ya, Nak. Ini. Iya, sudah. Lalu kita isi. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis ya. Informasi, kontrol, kritis, emosi, produktif, alasan ya. Sudah? Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi bisa saja nanti yang Anda buat ya. Nah, ini. Gunakan gambar ya. Iya, ini dia ya. Nah, ini dia. Ini dibikin beda-beda biar Anda tidak pusing ya. Oke. Jadi untuk latihannya ya, silakan Anda buat 3 topi berpikir ya. Permasalahan tentang PPDB ya. Silakan dibuat videonya, Anda upload ke YouTube, nanti masukkan ke pengumpulan tugas di Classroom. Untuk pengumpulan tugas Ananda 4 hari dari sekarang kita berikan. Semoga Ananda semua bisa mengumpulkan dan paham tentang materi yang diberikan. Silakan dibuat videonya, diupload di YouTube. Nanti Bapak akan nilai untuk pembelajaran Siskondik. Baik, demikian Bapak ucapkan terima kasih. Sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.